Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Pradita Aprilia. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang sindrom koroner akut atau SKA. Nah, sindrom koroner akut ini adalah kasus kegawatan dari penyakit jantung koroner. Nah, yang terjadi karena proses penyempitan pembuluh darah sehingga aliran darah ke koroner berkurang secara mendadak. Eh, Lalu di sini juga ada klasifikasi sindrom koroner akut yang dimana berawal dari proses patologis yang sama berdasarkan anamnesa, pemeriksaan EKG, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang. Nah, sindrom koroner akut ini terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama itu ada infark miokard akut dengan elevasi segmen ST atau STEMI. Lalu yang kedua itu ada infark miokard dengan non elevasi segmen ST atau non STEMI. Lalu yang ketiga itu ada angina pectoris tidak stabil atau UAP. Nah, untuk etiologinya sendiri ya, yang pertama itu ada tebalnya endapan lemak atau plak pada dinding pembuluh darah yang menyebabkan penurunan aliran darah miokard akibat penyempitan arteri koroner. Lalu yang kedua itu ada sumbatan dinamis akibat spasme lokal arteri koroner epikardial. Lalu yang ketiga itu ada katup jantung yang abnormal. Yang keempat itu ada infeksi bakteri. Nah, untuk manifestasinya sendiri, yang pertama terjadinya SKH didahului terbentuknya kerak arteroklerosis karena yang semakin lama berkembang dan tumbuh menyebabkan diameter lumen arteri koroner menyempit. Dicetuskan oleh adanya suatu perlukaan pada kerak suatu tersebut, maka kerak itu akan mengalami erosi atau ruptur yang kemudian diikuti oleh respon pembekuan atau pengentalan melalui suatu proses yang cukup rumit dan terbentuklah trombos atau gumpalan-gumpalan darah. Nah, untuk patofisiologinya SKA sendiri yaitu uh, SKA ini merupakan manifestasi akut dari plak arteroma. Nah, di mana pembuluh darah koroner yang koyak atau pecah. Nah, hal ini berkaitan dengan perubahan komposisi plak dan penipisan tudung fibros yang menutupi plak tersebut. Nah, trombus lalu dari kejadian ini diikutilah oleh proses agresi trombosit dan aktivasi jalur koagulasi. Nah, maka dari itu terbentuklah trombus yang kaya trombosit. Nah, trombus ini akan menyumbat liang pembuluh darah koroner yang baik secara total maupun parsial atau menjadi mikroeboli yang menyumbat pembuluh koroner yang lebih distal. Nah, infark miokard lalu di sini juga infark miokardnya itu tidak selalu disebabkan oleh lusi total pembuluh darah koroner. Nah, obstruksi subtotal yang disertai vasokonstriksi yang dinamis dapat menyebabkan terjadinya iskemia dan nekrosis. Di sini juga ada penyempitan koroneria. Nah, yang dimana tanpa spasme maupun trombus dapat diakibatkan oleh progresi plak atau restenosis setelah invasi koroner berkuatan. Nah, beberapa faktor intrinsik seperti demam, anemia tiroksikosis, hipotensi, takikardia dapat menjadi penyetus terjadinya sindrom koroner akut. Nah, untuk komplikasinya yang pertama itu ada gagal jantung, gangguan irama jantung, shock kardiogenik, ruptur jantung, kongesti paru, perikarditis. Lalu di sini juga ada trombus ventrikel kiri dan regurgitasi katup mitral. Nah, untuk pemeriksaan penunjangnya sendiri meliputi pemeriksaan rekam jantung, lalu juga dilakukan dalam kurang lebih itu 10 menit. Hasil rekaman jantung berupa irama jantung, ST elevansi resisten atau menetap, ST abnormal dan irama jantung normal ya atau tidak yang tidak dapat ditentukan. Untuk di sini juga ada penata laksanaannya yang dimana pemberian obat-obatan yang digunakan. Yang pertama itu ada obat anti iskemia, ada antiplatelet, ya ada penghambat reseptor glikoprotein. Yang kedua itu ada antikoagulan, ada kombinasi antikoagulan dan antiplatelet. Lalu juga ada statin. Untuk yang kedua itu ada reperfusi. Yang ketiga itu ada stratifikasi risiko. Nah, mungkin itu saja teman-teman yang dapat saya jelaskan. Saya ucapkan terima kasih.